Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konteks eksternal dan internal. Konteks dari proses manajemen risiko harus ditetapkan dari pemahaman lingkungan eksternal dan internal, di mana organisasi beroperasi dan harus mencerminkan lingkungan spesifik dari kegiatan yang akan diterapkan proses manajemen risiko. Berdasarkan pemahaman konteks eksternal, dapat dilakukan analisis pengaruh perubahan lingkungan eksternal dan analisis persepsi dan perilaku stakeholder eksternal. Sedangkan dengan memahami lingkungan internal, maka proses manajemen risiko akan selaras dengan budaya, proses, dan struktur organisasi. Penetapan konteks manajemen risiko ini erat kaitannya dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, serta parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan. Proses manajemen risiko, ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Penetapan konteks manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, keberagaman kriteria risiko. Jadi, hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari sebuah risiko. Pada tahun 2019 merupakan tahun istimewa untuk vendor smartphone Vivo di Indonesia. Sejumlah capaian dan prestasi telah ditorehkan Vivo yang telah 5 tahun berkiprah di pasar smartphone tanah air ini. Pada tahun 2019 ini, Vivo tercatat menempati peringkat kedua dalam daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Selain itu, Vivo menyebutkan mendapat kenaikan permintaan produk smartphone dari konsumen di Indonesia. Torehan tersebut tak membuat Vivo kendor. Vivo menyatakan telah menyiapkan sejumlah terobosan baru untuk tahun 2020. Yang pertama, Vivo berencana untuk menghadirkan inovasi teknologi lewat sejumlah produk teranyarnya yang bakal digelontorkan di pasar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengisi seluruh segmentasi pasar, baik kelas bawah hingga kelas menengah ke atas. Langkah ini sejalan dengan upaya Vivo untuk menarik minat konsumen untuk pembeli ponsel. Sepanjang tahun 2019, Vivo telah meluncurkan setidaknya 17 smartphone Android terbaru. Beberapa seri di antaranya disebut telah meraih penghargaan dari industri, yaitu Vivo V15, V17 Pro, Z1, dan S1 Pro. Adapun inovasi yang akan diboyong di dalam smartphone terbaru nanti tak melulu soal fitur dan teknologi yang menyertainya. Inovasi bukan hanya dalam fitur terbaru, tapi juga dalam variasi produk, harga, dan desain, ujar Senior Brand Director Vivo Indonesia, Edi Kusuma, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas Tekno. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT dari perusahaan Vivo. Faktor internal. Yang pertama, ada kekuatan, meliputi kualitas mesin baik dan bergaransi resmi. Lalu teknologi dan fitur yang selalu terdepan, harga terjangkau dengan spesifikasi terbaik. Yang kedua, kelemahan,
meliputi branding di lapangan masih terbilang rendah, lalu loyalitas promotor yang rendah. Nah, dalam faktor eksternal meliputi peluang, salah satunya brand awareness atau kesadaran merek. Di sini Vivo berupaya untuk terus eksis dengan terus mengeluarkan produk yang dapat menjangkau berbagai kalangan. Lalu selanjutnya ada pengalaman konsumen yang telah menggunakan produk smartphone Vivo, di mana konsumen puas dengan produk keluaran Vivo. Lalu selanjutnya teknologi dan fitur pesaing yang terbatas. Teknologi Vivo dapat dikatakan selalu terdepan. Lalu selanjutnya ada vendor atau leasing untuk mempermudah penjualan kredit. Lalu yang terakhir itu ancaman, meliputi teknologi dan fitur yang masih mudah ditiru oleh pesaing. Dan yang terakhir service center yang terbatas. Baik, lalu selanjutnya strategi manajer hotel untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemik. Itu dengan perspektif manajemen risiko. Bagi para manajer, hotel pastinya perlu melakukan strategi untuk mendapatkan peluang serta mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Dalam penyusunan strategi harus memperhitungkan manajemen risiko dalam operasionalnya. Strategi yang bisa dilakukan seperti menyediakan paket isolasi diri, pembatasan kapasitas, dan menunjukkan keunggulan dalam hal kepatuhan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya dan menjalankan hal-hal yang harus diperhatikan saat hotel tetap buka. Yang pertama, mengeluarkan standar operasional prosedur atau SOP terkait langkah awal pencegahan seperti pengecekan suhu tubuh, rapid test COVID-19, penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker, dan menerapkan physical distancing. Lalu selanjutnya memberikan suplemen dan vitamin kepada karyawan serta melakukan pengecekan kesehatan rutin untuk karyawan yang tetap masuk bekerja. Selanjutnya pembersihan seluruh ruangan hotel dengan cairan disinfektan dan menggunakan APD pada saat pembersihan. Lalu selanjutnya menyediakan ruangan isolasi khusus jika didapati terdapat tamu yang terindikasi awal dengan gejala COVID-19. Memberlakukan jam masuk dan keluar hotel. Tidak menerima tamu di lobi hotel. Meniadakan kursi dan meja makan di restoran. Pelayanan room service tetap berjalan dengan menggunakan APD lengkap. Bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi era industri 4.0? Yang pertama, perbaikan alur barang dan material. Hal ini merupakan upaya untuk direncanakan pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Selain dapat menghemat biaya, pemanfaatan ini diharapkan dapat memacu sumber daya alam Indonesia agar bernilai lebih tinggi dan percepatan adopsi teknologi. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor bekerja. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal agar tetap mencapai kesuksesan. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar memperbaiki hard skill dan soft skill.
serta meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi. Lalu selanjutnya ada penggunaan teknologi digital. Seperti yang diharapkan pemerintah, perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Ini merupakan aktualisasi 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu Smart Foundation, Smart Process, dan Smart Safety. Lalu selanjutnya ada harmonisasi aturan dan kebijakan. Aturan dan kebijakan dalam suplai bahan baku, perlindungan karyawan, pembagian kerja, persaingan bisnis, dan masih banyak lagi harus dibuat dengan jelas agar tidak merugikan satu sama lain. Selain di dalam perusahaan, pemerintah pun ikut membantu dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi yang baik dengan pembuatan kebijakan. Lalu selanjutnya ada menarik minat investor asing. Tidak hanya investor dari segi pembiayaan, investor di sini juga dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi, khususnya investor asing yang sebagian besar telah menjalani perubahan revolusi jauh sebelum perusahaan lokal mengenalnya. Kehadiran investor asing ini sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia yang masih lebih sedikit penerapan teknologinya. Intinya, strategi yang telah disebutkan di atas adalah perusahaan perlu menciptakan iklim inovasi agar tetap berjalan. Perusahaan yang terus berinovasi akan menemukan cara untuk tetap relevan dan memimpin persaingan di era revolusi industri 4.0.